Jumpa lagi dengan saya Eros Perwita di channel The Investor, channel yang mengupas tentang dunia saham. Di video kali ini, episode news, kita akan membahas mengenai sentimen-sentimen yang keluar sepanjang 1 minggu terakhir kemarin ya, supaya kita bisa melakukan persiapan nih kira-kira dengan sentimen yang keluar tersebut kita mau ngapain. Cuman sebelum kita masuk ke pembahasannya, silahkan teman-teman subscribe dulu channel ini. Silahkan teman-teman download ebook kami secara gratis ya. Kami menulis ebook di mana berisi 5 saham yang menurut kami masih undervalue dan cocok untuk investing. Dan silahkan teman-teman juga join di channel Telegram kami, channel The Investor. Karena kadang saya share tulisan-tulisan yang tidak bisa divideokan ya. Saya share di channel Telegram tersebut. Semua linknya ada dalam deskripsi di video ini. Dan pastikan teman-teman hanya lewat linknya ini saja ya. Jangan di searching karena takutnya nanti teman-teman masuk di akun bodong. Oke, selamat menonton. Berita yang pertama yang kemarin diperhatikan oleh banyak orang yaitu mengenai BRI yang berencana akan melakukan buyback saham senilai 3 triliun rupiah. Ini yang menjadi perhatian banyak orang di minggu kemarin, juga banyak member-member kami yang tanya mengenai buyback saham ini. Nah, menurut saya buyback saham itu adalah sentimen positif. Yang dimana ketika perusahaan melakukan buyback saham artinya perusahaan menginginkan harga sahamnya ini naik gitu ya. Jadi dia menginginkan harga sahamnya terus rally. Kenapa bisa demikian? Karena yang pertama ketika perusahaan melakukan buyback saham artinya supply dari saham yang beredar di market itu menjadi lebih kecil. Ya, sebagian sudah ditarik atau dibeli kembali oleh perusahaan. Yang kedua, porsi pemegang saham lama menjadi lebih tinggi lagi atau naik. Nah, itu yang membuat orang-orang dia akan mau untuk membeli saham BRI. Nah, ini harapannya ya, harapan dari buyback saham BBRI ini seperti Adaro di tahun kemarin ya, karena ketika Adaro mengumumkan akan melakukan buyback saham di tahun kemarin telah berhasil mengangkat harga saham Adaro dari 1.200 sampai ke 2.000. Nah, sekarang apakah nanti BBRI juga akan terjadi hal yang sama ya, di mana harga saham BBRI akan rally? Nah, kita tunggu saja ya. By the way, saya belum analisa mengenai BBRI. Jadi saya belum tahu apakah BBRI sekarang harganya sudah kemahalan atau masih dalam kategori wajar ya. Oke, selanjutnya berita yang kedua mengenai kenaikan suku bunga Amerika ya. Ini juga menarik mengenai suku bunga Amerika atau tapering, kemudian ada inflasi, pertumbuhan ekonomi. Ini menarik kalau kita bahas secara makro. Yang perlu kita perhatikan teman-teman sekalian, ketika nanti Amerika akan menaikkan suku bunga, maka sudah pasti emiten-emiten yang memiliki hutang dalam mata uang dolar akan terbebani, alias beban keuangannya akan naik. Kalau beban keuangan naik ya otomatis laba bersihnya terkuras ya, laba bersihnya turun, laporan arus kasnya pun juga turun. Apalagi kalau nanti Amerika benar-benar menaikkan suku bunga itu bisa berkali-kali, 3-4 kali gitu. Ya, kemarin beritanya kan bisa berkali-kali gitu ya, 3-4 kali Amerika akan menaikkan suku bunga di tahun 2022 ini ya. Jadi waspada nih bagi kita yang pegang saham yang punya hutang banyak dalam mata uang dolar. Nah, siap-siap nih, kita harus cek lagi. Apakah nilai hutangnya masih masuk akal alias masih wajar atau kecil sehingga perusahaan tidak akan gagal bayar? Nah, itu perlu kita dalami lagi. Nah, cuman ini menjadi perhatian serius ya untuk kalangan investor di pasar modal. Berita selanjutnya ada berita mengenai OJK larang lembaga keuangan fasilitasi perdagangan kripto. Ini juga menjadi sentimen negatif di kripto di Indonesia. Cuman kalau kita bicara mengenai perdagangan kripto di Indonesia itu tidak berdampak terlalu besar ya, karena kalau kripto sendiri kita bicara mengenai kondisi global ya, market cap secara internasional. Jadi seharusnya ini tidak menjadi sentimen negatif, ataupun kalau misalkan berdampak ke sentimen negatif itu pun efeknya kecil ya, karena ini hanya berita lokal.
Berbeda kalau misalkan kita ngelihat berita-berita internasional seperti negara ini melarang penambangan Bitcoin misalkan, atau negara ini tidak mensupport transaksi kripto dan itu secara masif di luaran sana. Nah, itu baru menjadi sentimen negatif di kripto sendiri. Nah, cuman yang saya ingin headline ya dari berita ini, sebenarnya OJK ini melarang untuk lembaga keuangan memfasilitasi perusahaan-perusahaan yang menggunakan skema Ponzi ya, skema Ponzi investasi kripto. Ya, jadi perusahaan-perusahaan yang dia melakukan penipuan. Jadi lembaga keuangan tidak boleh seperti perbankan, tidak boleh memberikan fasilitas berupa kredit ataupun transaksi ke perusahaan-perusahaan aba-laba. Nah, kira-kira sih seperti itu ya maksud dari berita ini. Oke, selanjutnya ada berita yang cukup menarik perhatian juga, yaitu menurunnya peran investor institusi di pasar modal. Jadi kalau kita lihat fenomena tahun 2020 dan 2021 kemarin, memang ya pertumbuhan investor retail ini sangat signifikan. Ketika investor retail menjadi dominan, maka peran investor institusi untuk dia menjaga stabilitas ya pasar modal, atau istilahnya menjaga harga di pasar modal ini menjadi menurun. Yang menurun. Dan ketika investor retail dia porsinya makin gede ya, perannya makin gede, ini membuat volatilitas harga di pasar modal menjadi tidak terkendali. Nah, maksud di berita tersebut ini seperti ini. Dan memang kita lihat ya beberapa waktu ini volatilitas di pasar modal menjadi memang sulit terkendali, sulit diprediksi. Karena memang investor retail sekarang menjadi dominan. Ya, jadi para influencer, para mereka yang punya pengikut banyak ya, jutaan untuk investor retail, ini dia menjadi lebih berperan daripada atau dibandingkan investor institusi. Nah, ini fenomena yang terjadi saat ini. Ya, dan ini menarik untuk dikaji lebih ulang ya. Nanti lain waktu akan kita bahas lebih lengkap lagi insya Allah ya. Kemudian berita selanjutnya ada berita mengenai Bank BNI yang akan right issue 11 triliun. Nah, apakah ini menjadi positif atau tidak ya tergantung nanti apakah right issue-nya ini bisa mendongkrak kinerja BNI atau tidak. Cuman yang menarik kalau kita berkaca pada right issue-nya BBRI di tahun kemarin ya. BBRI waktu itu ya tahun kemarin mencatat rekor right issue terbesar sepanjang sejarah di bursa, sekitar 26 triliun right issue yang dihimpun oleh BBRI. Dan waktu akan melakukan right issue, harga BBRI cenderung turun ya, selalu turun. Begitu right issue selesai, harga sahamnya kembali naik. Apa faktor pendorongnya? Karena menurut saya ya pastinya mereka para manajer investasi khususnya BUMN dia akan jualan dulu nih BRI gitu. Jualan dulu BBRI yang membuat harga sahamnya turun supaya uang yang dihasilkan dari penjualan BBRI tersebut bisa menebus right issue-nya seperti itu. Ya ketika ditebus karena harganya rendah, nah akan membuat harga sahamnya kembali naik gitu. Nah, BNI apakah bisa seperti itu juga? Nah, kita akan lihat nanti ya. Apakah akan seperti BBRI yang harga BBNI akan turun dulu, setelah itu baru akan naik lagi seperti itu. Berita selanjutnya ini juga yang menjadi perhatian banyak orang, di mana laba BNI naik 3 kali lipat atau 200%. Jadi biasanya 4 bank ini yang menjadi sorotan, yaitu BCA, BRI, Mandiri, BNI. Dan ternyata dari 4 bank ini laba BNI yang kenaikannya paling tinggi, paling signifikan, naik 3 kali lipat atau sekitar naik 232%. Ini yang juga banyak ditanyakan oleh member-member kami, apakah BNI ini istilahnya layak dibeli atau tidak karena laba bersihnya naik signifikan gitu. Nah, saya sendiri belum analisa BNI secara lengkap ya, tapi memang BNI ini harga sahamnya sudah naik juga gitu, sudah naik duluan. Dari 4.000 ke 7.000, hampir 100%, hampir satu bagger gitu ya. Jadi harga sekarang ya mungkin bisa dikatakan tidak murah lagi. Tapi apakah masih masuk kategori wajar atau tidak? Nah, saya belum cek lagi ya. Nah, nanti teman-teman silahkan komentar kira-kira di harga sekarang, di harga 7.000-an masih murah atau tidak gitu. Kemudian selanjutnya ada berita yang juga menjadi sentimen negatif untuk industri CPO ya, untuk saham-saham CPO, yaitu Kemendak terapkan kebijakan DMO 20% ya untuk CPO. Artinya apa? Artinya 20% dari produksi yang dihasilkan oleh emiten-emiten CPO dia wajib dijual di dalam negeri dengan harga yang sudah dipatok. Itulah kenapa kemarin
ketika harga CPO sudah menembus ATH-nya tapi harga sahamnya belum mau naik karena ada sentimen negatif ini. Ya, tapi sekali lagi teman-teman sekalian, kalau menurut saya yang namanya sentimen itu tidak akan berlangsung lama ya, pasti nanti akan berubah lagi. Nah, maka ketika kita bicara mengenai investing, ya sudah, yang penting kinerja bagus dalam jangka panjang, biasanya harga saham akan kembali ke fundamental aslinya, seperti batu bara kemarin. Ya, tahun 2021 kemarin batu bara mencatatkan kinerja ya, saham atau emiten batu bara mencatatkan kinerja yang bagus, tapi karena sentimen negatif ya, kampanye green energy membuat harga sahamnya nggak naik. Ya, cuman kita yang bisa melihat itu, mumpung sentimennya masih negatif, ya beli terus gitu. Dan ketika beritanya sudah berubah, harga saham-saham batubara rally, kita yang sudah beli sejak sentimen negatif itu ada, nah kita bisa menikmati dari harga bawah. Nah sama, CPO juga sama ya. CPO sekarang kena sentimen negatif ya, mewajibkan DMO 20%. Artinya mereka yang ekspor CPO dia tidak bisa menikmati harga internasional. Oke, berita selanjutnya ada berita yang ini juga bisa, istilahnya kita bisa ancang-ancang nih untuk mengakumulasi saham ini, yaitu industri TPT mulai bangkit. TPT itu apa? TPT adalah tekstil dan produk tekstil. Ya, artinya ketika TPT ini naik, berarti kinerja dari saham-saham TPT juga naik gitu. Cuman kenaikan kinerja ini tidak akan langsung diapresiasi oleh market. Ya, biasanya seperti itu. Biasanya nunggu sentimen yang lebih gede lagi keluar, baru harga sahamnya dia akan naik. Nah, mumpung itu belum keluar, kita bisa cari-cari nih, kira-kira saham TPT apa yang menarik gitu ya. Nah, kira-kira apa, teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Kita nanti akan saya lihat kira-kira saham apa yang menarik untuk kita bahas di video selanjutnya ya, mengenai TPT. Nah, berita selanjutnya yaitu berita mengenai pasar modal gagal nikmati Januari Effect. Dan memang betul ya, ternyata di bulan Januari ini ya, IHSG hanya naik 0,75%. Ya, walaupun naik kecil, tapi kita saham-saham yang kita lihat ya, yang kita lihat ini justru mengalami penurunan. Ya, jadi sebenarnya Januari Effect ini belum terjadi dan lebih ke Januari diskon, mungkin lebih tepatnya seperti itu ya, Januari diskon ya, banyak saham-saham diskon, banyak saham-saham bagus yang masih dihargai murah. Nah, jadi ketika kalau misalnya kita bicara mengenai Januari Effect yang biasanya kita jualan untuk menikmati take profit, nah mungkin kita bisa balik nih, Januari diskon ini adalah saatnya kita akumulasi mumpung belum naik. Cuman perlu strategi lebih lanjut ya, yang nanti akan kita bahas di lain kesempatan. Oke, sekian episode news kali ini. Semoga bermanfaat. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.